Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ke dunia ini untuk perkara yang sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia. 124.000 nabi kurang lebih diutus oleh Allah. Mereka membawa misi perkara yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Apa tugas utama para nabi ini diutus, hadirin? Tugas utama para nabi mengenalkan Allah kepada manusia. Tugas para nabi mengenalkan Allah kepada manusia. Karena suksesnya manusia itu tergantung sejauh mana dia mengenal Allah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menggaibkan zatnya di dunia ini. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan. Para nabi mendakwahkan perkara yang gaib ini. Manusia yang meyakini kepada Allah tanpa melihatnya, tanpa menyentuhnya, itu disebut iman. Di alam dunia ini Allah sengaja menggaibkan zatnya. Yang dinampakkan kepada manusia ini adalah ciptaan-ciptaannya. Maka manusia ini terpengaruh dengan yang dilihat oleh mata. Satu bangsa melihat kepentingan matahari, betapa besar pentingnya matahari untuk kehidupan manusia. Dikaji, dibahas pentingnya matahari. Sehingga akhirnya terjadi bangsa itu penyembahan kepada matahari. Ada bangsa yang hidupnya di pantai-pantai, terkesan dengan lautan. Mereka mendapatkan rezeki berupa ikan dari lautan, bepergian melalui lautan. Dibahas kepentingan lautan. Terjadilah penyembahan kepada lautan yang nampak di zahir. Ada bangsa yang melihat kepentingan sapi. Mereka dari kecil sampai dewasa, sampai mati, minum susu sapi. Dan sapi membantu kerja mereka dalam transportasi, dalam mengerjakan pertanian. Dibahas kepentingan sapi. Akhirnya terjadi penyembahan kepada sapi. Demikian manusia terpengaruh dengan yang nampak. Para nabi memberitahu
bahwa matahari makhluk, lautan makhluk, sapi makhluk. Yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meletakkan kejayaan manusia ini sejauh mana manusia itu mengenal Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia yang ikut kepada seruan para nabi, itulah yang sukses. Mereka yang menolak, itulah yang gagal. Hadirin yang mulia, demikian nabi demi nabi diutus oleh Allah sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Tidak akan ada lagi yang mengenalkan nabi yang mengenalkan Allah kepada manusia. Kenapa? Karena tugas kenabian yang dulu tugas para nabi sudah dialihkan, diamanahkan, dilimpahkan kepada kita sekalian selaku umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah hidupkan kita, ciptakan kita, kirimkan kita ke dunia ini. Tugas kita seperti tugas para nabi, yaitu mengenalkan Allah kepada manusianya. Beritahu bahwa tugas utama manusia hidup di dunia ini mengenal Allah. Dan nanti kalau mati yang paling pertama ditanya dalam kubur, man rabbuka, siapa itu Allah. Tapi hadirin yang mulia, kenyataan kejahilan berlaku atas manusia ini. Sekarang di dunia manusia berusaha mengenal macam-macam makhluk. Dia kenal dengan api itu apa, air itu apa, udara apa, besi apa. Sampai partikel kecil, atom dipelajari apa. Virus yang tidak bisa dilihat dengan mata, tanpa alat, dipelajari. Tetapi siapa itu Allah pencipta itu semuanya mereka tidak kenal, hadirin yang mulia. Jadi dunia dalam kejahilan. Yang dimaksud zaman jahiliyah, jahil itu bukan masalah tidak tahu 2 kali 2 4. Tapi kejahilan yang hakiki tidak mengenal Allah, hadirin yang mulia. Sekarang manusia merasa modern, merasa maju, merasa berpengetahuan. Tapi sebetulnya jahil. Mereka tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Al-Azhar Muslim University di Kairo mengadakan penyelidikan ke seluruh dunia. Hasil penyelidikan dia bilang, lebih daripada 90% orang Islam saja tidak mengenal peranan Allah dalam kehidupan, hadirnya. Mereka hanya mengenal makhluk, ciptaan-ciptaan Allah. Ini hadirin adalah kesalahan kita. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW bukan ke dunia ini untuk kawin, ngurus anak, ngurus istri, dagang, kerja, tani, bukan. Tapi memberitahu kepada manusia siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi memberitahu kepada manusia siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nabi, bukan rasul, kita umat. Tapi Allah memuliakan kita. Diberikan kepada kita tugas kenabian. Hadirin, ini tugas yang agung, tugas yang mulia. Kalau kita kerjakan tugas ini, hadirin, kalau kita lemah, Allah akan kuatkan. Kalau kita perlu bantuan, akan dibantu oleh Allah. Kalau kita perlu pertolongan, akan ditolong oleh Allah. Bahkan kalau kita mempunyai musuh-musuh yang menentang atas usaha ini, Allah yang akan menghadapi musuh-musuh kita itu.
Jadi umat ini akan dibantu oleh Allah sebagaimana Allah membantu para nabi. Umat ini akan ditolong oleh Allah sebagaimana Allah menolong para nabi. Doa-doa umat ini akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana Allah mengabulkan doa nabi-nabi, hadirin yang mulia. Sebagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang memusuhi nabi, begitu juga Allah akan hancurkan orang-orang yang memusuhi umat ini dalam rangka menjalankan dakwah, hadirin yang mulia. Hadirin, ini satu jalan kemuliaan, ketinggian bagi kita. Telah dibuktikan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat adalah seperti kita, umat. Tapi mereka bangkit dalam usaha kenabian, yaitu dakwah. Sedikit sekali waktu mereka itu ngurus anak, ngurus istri, ngurus dagangan, pekerjaan, pertanian, sedikit. Sebagian besar waktunya ngurus agama, khidmat kepada agama, menyebarkan agama. Maka Allah angkat derajat mereka. Allah ridho kepada mereka. Allah muliakan mereka di dunia, diberikan kekuasaan, diberikan keduniaan. Dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga, hadirin yang mulia. Hadirin, kita sekarang sebagai umat Rasulullah SAW belakangan ini tidak semulia sahabat. Bahkan kita hina, terbelakang, dipermainkan oleh musuh, dicemoohkan. Kenapa? Karena kita tinggalkan usaha yang mulia ini, usaha dakwah, hadirin yang mulia. Hadirin, kita ini bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Sumatera, bukan orang Indonesia. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, bertanggung jawab ke seluruh dunia, hadirin. Dunia dalam kejahilan. Sebagian besar orang di Amerika tidak kenal dengan Allah. Sebagian besar manusia di Eropa tidak kenal dengan Allah. Sebagian besar umat manusia di Asia, di Afrika tidak kenal dengan Allah. Sebagian besar penduduk dunia tidak kenal dengan Allah. Tugas kita bangkit mengenalkan Allah kepada mereka. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, Allah akan angkat derajat kita. Sebagaimana Allah telah mengangkat derajat para sahabat radhiyallahu anhum. Kita menjadi hina dan terbelakang hari ini dan sebab meninggalkan usaha dakwah ini, hadirin. Hadirin, ini usaha yang mulia, usaha yang tinggi. Para ulama memberikan bayan kepada kita tentang fadilat ini umat. Betapa mulianya, betapa tingginya kalau umat ini bangkit dalam usaha dakwah. Sebagai Nabi, sebagaimana Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum Arab, kalau orang Arab ini bangkit dalam ini, dakwah, mendakwahkan kalimah la ilaha illallah, seluruh kerajaan Arab akan tunduk. Bahkan dunia tunduk, hadirin yang mulia. Kita walaupun orang Indonesia dari segi fisik lemah, tidak ada kekuatan apa-apa, tapi kalau kita bangkit dalam usaha dakwah, Allah akan berikan kekuatan kepada kita, hadirin. Maksud kita kumpul-kumpul di sini, hadirin, supaya kita sadar siapa kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya sering memberikan contoh umat zaman ini sekarang seperti putra mahkota yang sakit saraf. Putra mahkota dia harus jadi raja,
Tetapi sakit saraf, dia tidak sadar. Karena sakit saraf dia cari makanan dari tempat-tempat sampah, padahal dia putra mahkota. Kalau dia pegang tampuk kerajaan, makanan dijamin oleh negara. Semua keperluan dijamin oleh negara. Tapi karena dia sakit saraf, tinggalkan itu. Pekerjaan kerajaan. Kurang lebih di umat begitu, hadirin. Kita diberikan kemuliaan oleh Allah, tanggung jawab dunia, mengenakan Allah kepada mereka. Tapi kita tinggalkan, sibuk, punya istri, punya anak, dagang, tani, kerja. Sehingga kita tinggalkan khidmat kepada agama ini. Padahal maksud Allah ciptakan kita, hidupkan kita, kirimkan kita ke dunia ini untuk khidmat kepada agama. Sebagaimana para nabi khidmat kepada agama. Bayan-bayan diberikan selama istimewa hadirin untuk menyadarkan kita. Jangan terperangkap. Sekarang kita merasa benar, kawin, punya anak, punya istri, dagang, kerja, tani, lupa kepada tugas agama. Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi hadirin, kita akan mulia, akan tinggi di dunia ini. Kalau kita pegang kerja dakwah ini. Beritahu ke seluruh dunia siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Beritahu orang Amerika siapa itu Allah. Beritahu orang Eropa siapa itu Allah. Beritahu orang Asia, orang Afrika, orang Australia siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke seluruh dunia, sampaikan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, akan menolong kita, akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Banyak janji Allah atas perkara ini di Quran dan di hadis. Maka hadirin, kita pasang niat. Sebubarnya dari istimewa ini bukan pulang ke rumah, korban. Saya sampaikan hadirin, di Indonesia ini ada kurang lebih 500 kabupaten. Dari istimewa ini berusaha mengcover seluruh kabupaten. Ada jamaah dikirim dari istimewa ini ke 500 kabupaten. Dan negara-negara di dunia ini ada kurang lebih 202 negara. Bentuk minimal 202 jamaah datang ke seluruh negara yang ada di dunia. Jangan ada negara di dunia yang tidak didatangi oleh dari istimanya, hadirin. Jadi kita cover seluruh negara yang ada di dunia. Kita cover seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Kalau kita sungguh-sungguh semuanya yang hadirin, bisa tercover, bisa mudah. Jangan kita melihat saya orang miskin, saya tidak punya uang, saya tidak bisa. Allah akan bantu kita asalnya sungguh-sungguh. Kita nangis, kita minta kepada Allah supaya dijadikan setiap kita asbab hidayah. Jangan kita terpukau dengan kemajuan orang-orang kafir dalam bidang dunia itu kecil, hadirin. Mereka ada punya sains, punya teknologi. Itu kecil. Tidak bisa manusia ini selamat dan bahagia dengan sains dan teknologi, tidak bisa. Hanya dengan agama, dengan mengenal Allah, dengan iman. Ini perkara besar. Tanggung jawab kita semua. Dulu tanggung jawab para nabi, sekarang menjadi tanggung jawab kita sekalian. Setiap pribadi-pribadi kita, kita orang dunia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Sumatera. Bukan orang Indonesia. Kita bertanggung jawab atas dunia, hadirin yang mulia. Beritahu mereka. Masalah mereka hidayah, ada hidayah tidak. Itu terserah Allah. Allah yang berkuasa untuk memberikan hidayah. Kita asbab saja. Maka hadirin yang mulia, sadarkan diri kita.
dengan melalui istimewa ini, bahwa kita bertanggung jawab atas dunia. Kita harus punya sifat kasih sayang. Kesian mereka yang mati tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Jangan melihat kepada kelemahan kita. Kalau kita sungguh-sungguh dalam perkara ini, Allah bantu. Alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita hadirin. Keadaannya lebih miskin dari kita, lebih lemah daripada kita. Tapi niatnya diterima oleh Allah. Dia bisa dakwah ke Amerika, bisa dakwah ke Eropa, bisa dakwah ke mana-mana tempat. Dengan pertolongan Allah. Kita pun demikian. Orang Indonesia kalau bangkit dalam usaha ini, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Sehingga saya inginkan setiap saat dan keadaan selalu ada di setiap negara di dunia ini jamaah Indonesia bergerak di sana. Bahkan kita ditantang oleh masyayikh hadirin yang mulia. Amerika bukan satu negara, dia punya lebih daripada 50 negara bagian. Setiap kita harus mengisi di setiap negara bagiannya itu hadirin. Ada jamaah kita bergerak di sana. Dan ini bukan mustahil hadirin, akan terjadi. Modal kita niat sungguh-sungguh dan korban dengan apa yang ada. Jangan terus putus asa, nggak mungkin saya, nggak bisa. Itu iman lemah. Bagi Allah tidak mustahil, semua bisa terjadi. Sadarkan diri kita, tanggung jawab kita adalah dunia. Beritahu orang dunia ini siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejayaan manusia itu ada dalam sejauh mana mereka mengenal Allah. Bukan dengan majunya teknologi, sains, pembangunan, industri, bukan. Walaupun mereka maju dalam industri, dalam teknologi, dalam pembangunan, dalam pertambangan, tidak mengenal Allah, celaka hadirin yang mulia. Tanggung jawab kita, kenalkan Allah kepada mereka semua. Siap para hadirin insyaAllah? Dari istimewa ini jangan sampai ada yang pulang ke rumah insyaAllah. Nah. Niat kita keluar, bagi mereka yang sudah 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh, ke negeri jauh hadirin yang mulia. Para masyayikh sudah membuka orang Indonesia boleh mengirimkan jamaah ke seluruh dunia dengan musyawarah dan izin daripada mereka. Maka saya harapkan kita semua insyaAllah mengisi setiap negara yang ada di dunia ini supaya di-cover oleh istimewa kita ini insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu, menolong kita, memudahkan urusan-urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bersedia untuk negeri Jawa. Negeri Jawa di sana. Di Jawa.